Sebab C, klasifikasi nilai sosial. Yang pertama, berdasarkan kegunaannya. Menurut Profesor Notonegoro, nilai sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material. Artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia atau benda-benda yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia. Ingat ya, berguna bagi jasmani manusia atau kebutuhan fisik manusia. Contohnya, beras berguna sebab menjadi makanan pokok, atau logam mulia seperti emas, perak, seperti itu yang bisa bermanfaat untuk menjadi perhiasan. Nah, jadi semua benda itu punya nilai material. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia agar dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas disebut sebagai nilai vital. Contohnya, traktor berguna bagi petani untuk melaksanakan kegiatan membajak sawah. Kemudian laptop misalnya berguna bagi seorang pelajar karena bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran online. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian atau nilai rohani atau nilai imaterial. Artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia atau kebutuhan batiniah. Itu yang disebut sebagai nilai kerohanian. Nilai kerohanian masih dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada nilai kebenaran atau disebut juga sebagai nilai empiris. Artinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari proses berpikir menggunakan akal atau nalar, logika, rasio. Misalnya nilai untuk mematuhi aturan atau peraturan seperti itu. Yang kedua adalah nilai kebaikan atau bisa disebut juga etika atau nilai moral atau kebaikan seperti itu. Nah, artinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari kehendak atau kemauan yang menyangkut perilaku terpuji dan tercela. Misalnya berbagi, bersedekah, itu termasuk nilai kebaikan. Yang ketiga adalah nilai keindahan atau disebut juga nilai estetika. Artinya, nilai ini bersumber dari unsur rasa yang berhubungan dengan bentuk ekspresi perasaan. Misalnya kita menilai keindahan suatu lukisan atau menilai keindahan pemandangan, hal-hal yang seperti itu termasuk nilai keindahan. Dan yang keempat adalah nilai religius. Nilai ini bersumber dari keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau nilai religius sudah jelas ya. Klasifikasi yang kedua berdasarkan cirinya. Berdasarkan cirinya, nilai sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Hal ini akan terlihat dari pilihan saat berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan yang akan diambil. Misalnya, ketika terjadi krisis pangan, maka beras atau roti seperti itu akan lebih bernilai daripada uang. Nah, nilai dominan bersifat lebih relatif dan bervariasi. Misalnya, apa yang berlaku di Indonesia akan berbeda dengan apa yang lebih dihargai di Amerika misalnya, atau di Eropa seperti itu. Contohnya, kalau di Indonesia, orang-orang akan lebih menghargai kerjasama atau gotong royong. Sedangkan di Amerika sebaliknya, mereka lebih dominan untuk menghargai individualisme. Ukuran yang digunakan dalam menentukan nilai dominan didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dianut oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, tingginya usaha atau upaya yang dilakukan untuk mempertahankan nilai tersebut. Dan yang keempat, tingginya kedudukan atau posisi
atau prestis orang-orang yang menjalankan nilai tersebut. Yang kedua adalah nilai mendarah daging atau internalized value. Artinya adalah nilai yang menjadi kebiasaan dan menjadi kepribadian bawah sadar sehingga mendorong timbulnya tindakan tanpa proses pertimbangan atau pemikiran lagi. Jadi, nilai mendarah daging ini sudah sangat dihayati dan dijiwai oleh individu. Pelanggaran terhadap nilai yang mendarah daging akan mengakibatkan munculnya perasaan malu atau rasa bersalah. Misalnya, adanya tradisi mudik atau pulang kampung yang dilakukan setiap menjelang hari besar keagamaan. Ada upaya dan pengorbanan yang besar sebenarnya untuk melakukan tradisi mudik. Misalnya, biaya yang dibutuhkan besar. Kemudian capeknya atau lelahnya seperti itu. Ketika tradisi mudik tidak bisa dijalankan, misalnya seperti saat pandemi COVID di Idul Fitri tahun ini misalnya, kemudian orang-orang akan merasa bersalah karena mereka tidak bisa bertemu atau bersilaturahmi dengan sanak saudaranya, dengan keluarganya, seperti itu. Mereka akan merasa bersalah. Atau kemudian contoh lain, misalnya seorang laki-laki muslim yang terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Ketika ternyata sedang melakukan perjalanan seperti itu, akhirnya tidak bisa melakukan sholat jamaah di masjid, dia pun akan merasa bersalah. Nah, itu termasuk contoh dari internalized value atau nilai mendarah daging. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, nilai sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai ekstrinsik. Artinya nilai ini berada di luar diri individu, bersumber dari kebudayaan dan terletak di dalam masyarakat. Sejauh masyarakat mendapatkan kegunaan atau jasa dari seseorang atau benda tersebut. Misalnya, nilai keadilan merupakan nilai yang berharga karena berguna untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Ini kebalikan dari nilai ekstrinsik. Karena nilai ini melekat pada diri individu atau melekat pada harkat kemanusiaan dan bukan berasal atau berdasarkan asas kegunaan. Misalnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia, tidak memandang baik atau jahat perilakunya. Disabilitas atau orang yang pernah melakukan kriminalitas atau kejahatan, mereka sama-sama memiliki hak asasi manusia yang sama. Klasifikasi yang keempat adalah berdasarkan tipe ikatannya. Berdasarkan ikatannya, nilai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai puncak, artinya adalah nilai yang mengandung kebenaran mutlak ya, sehingga kemudian tidak bisa diperdebatkan lagi. Jadi nilai ini langsung diterima tanpa adanya perdebatan lagi. Misalnya adalah nilai agama. Kitab seperti itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena kebenarannya sudah mutlak. Yang kedua adalah nilai terbuka. Ini kebalikannya dari nilai puncak. Artinya adalah nilai yang bisa diperdebatkan karena biasanya dibentuk oleh pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan keteraturan. Ketika kemudian menemukan ketidaksetujuan, maka nilai ini terbuka untuk adanya perbaikan atau penyempurnaan. Misalnya nilai keadilan, karena produk hukum itu bentukan manusia, bentukan masyarakat, sehingga kadang-kadang ada yang dianggap adil untuk masyarakat kalangan tertentu, ternyata dianggap tidak adil untuk kalangan masyarakat yang lain. Contohnya seperti itu. Contoh soal yang ketiga, nilai sosial utama yang terbangun dalam kegiatan ritual keagamaan adalah nilai A. Keagamaan, B. Kebenaran, C. Kebaikan, D. Kebendaan, dan E. Kesopanan. Kita ingat lagi, nilai sosial berdasarkan kegunaannya menurut Prof. Notonegoro dibagi menjadi 3. Ya, benar. Yang pertama adalah nilai material.
Artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan jasmani manusia atau fisik manusia, dan semua benda itu punya nilai material. Yang kedua adalah nilai vital. Artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian atau disebut juga nilai imaterial. Artinya adalah segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia atau batiniah. Nilai rohani dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai religius atau keagamaan, berarti bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua ada nilai kebenaran atau nilai empiris, sumbernya dari akal, logika, nalar. Yang ketiga adalah nilai kebaikan, yakni nilai yang bersumber pada kehendak atau kemauan, menyangkut perilaku terpuji atau tercela, seperti itu. Dan yang keempat adalah nilai keindahan, atau disebut juga nilai estetika. Ini adalah nilai yang berhubungan dengan ekspresi perasaan, dengan rasa. Nah, kembali lagi ke soalnya, yang ditanyakan adalah nilai sosial utama yang terbangun dalam kegiatan ritual keagamaan. Ritual keagamaan. Berarti sudah jelas ya, ini adalah nilai religius atau nilai keagamaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Subbab D, peranan nilai sosial. Apa saja fungsi dan peranan nilai sosial? Yang pertama, alat untuk menetapkan harga sosial dari individu atau kelompok. Artinya, nilai sosial mendukung terwujudnya sistem stratifikasi atau sistem pelapisan sosial secara menyeluruh yang ada pada setiap masyarakat. Dan selain itu, nilai juga membantu individu untuk mengetahui posisinya atau kedudukannya di antara sesama anggota masyarakat. Contohnya, dalam masyarakat yang menghargai nilai kecerdasan, maka seseorang yang mengenyam pendidikan tinggi akan mendapatkan posisi atau kedudukan dalam kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang yang pendidikannya rendah. Yang kedua, mengarahkan cara berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Berarti tingkah laku yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk berperilaku dan menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, nilai sosial menciptakan minat dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh peranan-peranannya demi tercapainya tujuan masyarakat. Misalnya, nilai kesuksesan memberikan semangat bagi seorang pengangguran seperti itu untuk merintis suatu usaha secara mandiri, untuk menjadi wirausahawan seperti itu. Yang keempat adalah alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga nilai sosial ini membantu masyarakat untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah alat pengawas dengan daya ikat tertentu. Nilai sosial mendorong, menuntun, serta menekan manusia untuk selalu berbuat baik. Seperti itu. Contoh soal nomor 4, nilai-nilai sosial dapat dijadikan pedoman bagi seseorang dalam melakukan interaksi sosial. Peranan nilai sosial adalah 1. Menentukan kepribadian individu. 2. Memenuhi kebutuhan hidup. 3. Menjaga keteraturan sosial. Dan 4. Memberi arah orientasi tindakan. Kita ingat lagi ya, peranan nilai sosial antara lain. Yang pertama, alat
untuk menentukan harga sosial atau kelas sosial, sehingga membantu individu untuk mengetahui posisi dan kedudukannya di dalam masyarakat. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk berperilaku dan menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat adalah alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah alat pengawas yang memiliki daya ikat tertentu atau daya tekan tertentu terhadap individu agar individu selalu berbuat baik. Nah, ini adalah peranan-peranan nilai sosial. Selain ini, kita juga harus mengingat tentang ciri-ciri nilai sosial, karena nilai sosial itu mempengaruhi kepribadian individu. Jadi jawaban nomor 1 itu benar. Kemudian nilai sosial juga merupakan ukuran yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Nomor 2 berarti juga benar. Dan dengan mengarahkan tingkah laku manusia, nilai sosial juga turut menjaga tercapainya keteraturan sosial. Jadi nomor 3 juga benar. Dan nomor 4 memberi arah orientasi tindakan atau mengarahkan tingkah laku dan perilaku manusia, itu juga benar. Jawaban nomor 1, 2, 3, 4 benar, berarti jawabannya adalah E. Keempat-empatnya benar.